Shalom keluarga dalam Kristus Yesus, kita bersyukur untuk hari ini sekali lagi kita diperkumpulkan dalam ibadah raya yang kita jalankan secara online, dan saya berharap semuanya dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat, dan pastinya Tuhan Yesus memberkati setiap pribadi kita, amin. Dan kita mengambil masa ini untuk memuji dan memuliakan Tuhan, dan mari kita sama-sama naikkan penyembahan ini, tiada yang seperti Engkau. Shalom, salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus semua buat kita pada saat ini. Hari ini saya akan kongsikan tentang kebaikan firman Tuhan untuk kita semua dalam ibadah kita pada minggu hari ini. Topik hari ini dan minggu ini adalah mengenai tentang menghadapi musim badai. Jadi firman Tuhan dipetik daripada Injil Markus bab 4 ayat 35 sampai ayat yang ke-38. Firman Tuhan berbunyi demikian. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Baik saudara, demikian pembacaan firman Tuhan di dalam Injil Markus bab yang ke-4 ayat 35 dan seterusnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini apa yang sudah kita bacakan adalah mengenai tentang peristiwa bagaimana Yesus bersama murid-murid yang menghadapi angin ribut ketika mereka ada di sebuah danau ketika itu. Baik, sebelum kita melanjutkan firman Tuhan ini dengan lebih dalam, mari saya mengajak kita semua berdoa supaya firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini menjadi kekuatan yang baru kepada kita semua. Bapa di dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti yang ada di dalam sorga. Saat ini Tuhan, kami mau membuka hati kami, pikiran kami untuk mendengarkan firman Tuhan, supaya iman kami menjadi teguh di dalam Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih untuk waktu ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu hari ini kita sedang menghadapi musim badai, yang mana
kita sedang dilanda, bahkan seluruh dunia sedang dilanda suatu badai yang bernama COVID-19 ini, yaitu virus yang mulanya kita tahu bermula dari satu tempat di Wuhan di China. Saudara dikasih oleh Tuhan, pertanyaannya adalah bagaimana kita sebagai orang percaya menghadapi waktu yang sukar ini ataupun menghadapi musim badai ini. Sebagai orang percaya, saya mendorong kita semua untuk kembali kepada firman Tuhan dan melihat apa yang berlaku ketika Yesus bersama dengan murid-muridnya ketika mereka ada di danau itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya baca kembali firman Tuhan di dalam Injil Markus bab 4 ayat 35 ini, yang mana dia mengatakan begini, saudara. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. 36, mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus berserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Nah, saya berhenti di sini, saudara. Di sini ada menyebut tentang perahu, saudara. Menurut apa yang saya lihat dari ayat ini, Yesus, perahu, dan murid-muridnya, danau dan angin ribut. Begitu kita hari ini menghadapi angin ribut, sebelum saya menjelaskan ini lebih dalam lagi, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sedikit saya mau menjelaskan tentang apa itu badai. Badai adalah sebuah bentuk gangguan yang datang di dalam bentuk angin yang bertiup sangat kencang, yang biasanya disertai dengan hujan yang deras dan petir yang menyambar, seperti mana yang dikatakan ketika Yesus bersama murid-muridnya itu ketika mereka ada di danau. Di ayat 37 itu mengatakan begini, lalu mengamuklah taufan ataupun badai itu yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, badai sekarang ini sedang berlaku di dalam dunia kita. Nah, ibaratnya perahu itu adalah hidup kita, dan Yesus itu tinggal dalam perahu itu, bermana Yesus ada di dalam kita. Dan saudara yang dikasih oleh Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita di dalam perahu yang sama, dan di dalam perahu itu ada Yesus di dalam hidup kita. Jadi bagaimana hari ini, saudara, kita menyikapi ataupun kita menghadapi badai ini? Apakah sikap kita, apakah iman kita sedang kita menghadapi musim badai ini? Kita tahu bahwa hari ini kesan daripada badai ini, kesan daripada taufan ini adalah, pertamanya kita ketahui seluruh dunia sekarang ini mengalami kesan daripada badai ini. Salah satunya adalah ekonomi. Di negara kita Malaysia juga tidak terkecuali apabila ekonomi mulai menurun. Dan di sanalah ada kesannya, ada di kalangan orang-orang yang kehilangan pekerjaan. Dari kesan itu juga akan terkesannya dalam hidup kita. Seperti perahu yang ada bersama dengan murid-murid itu dimasuki oleh air. Begitu juga hari ini pikiran kita semua dan kehidupan kita mengalami tekanan. Dan apa yang berlaku ketika itu adalah seperti murid-muridnya sudah mengalami satu sifat cemas ataupun panik, dan juga kekhawatiran berlaku. Begitu juga ada beberapa di antara sekeliling kita manusia mengalami hal itu. Seumpamanya kehilangan pekerjaan, mulai merasa panik, dan kita merasa tekanan itu. Itulah musim yang kita lalui hari ini. Seperti mana ketika murid-muridnya Yesus ketika itu di danau itu hadapi panik di sekitar kita. Jadi bagaimana kita sebagai orang percaya hari ini untuk kita semua melalui itu, saudara? Kalau kita lihat baik-baik, badai ini kita tidak dapat memilih badai mana yang harus kita hadapi. Tetapi badai itulah yang memilih kita hari ini. Kalau kita lihat baik-baik,
dunia hari ini tidak terkecuali dengan badai COVID ini. Seluruh dunia, bahkan mengikut statistik dunia, WHO mengatakan bahwa sudah jutaan manusia itu mati ataupun meninggal oleh karena badai COVID ini. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, adakah kita merasa cemas hari ini? Adakah kita merasa tekanan hari ini? Sadarlah satu perkara, bahwa di dalam perahu ini, di dalam hidup kita, ada Yesus. Yang kita lihat bahwa pada awalnya Yesus yang mengajak kita semua, marilah kita bertolak ke seberang. Maksudnya Yesus yang menyelamatkan kita dalam kehidupan kita. Dan keduanya, saudara harus ingat betapa kuat dan dahsyatnya badai pun yang sedang menyembur ataupun yang sedang melanda di sekeliling kita, bahkan hidup kita hari ini. Saya mau beritahu kepada saudara hari ini bahwa Yesus itu ada di dalam hidup kita, seperti mana Yesus ada dalam perahu bersama murid-muridnya. Hidup kita ini seperti perahu, dan Yesus ada bersama dengan hidup kita. Jadi apa yang harus kita lakukan? Percaya bahwa Yesus lebih berkuasa atas angin ribut ataupun atas badai ini, saudara. Ini adalah suatu kata iman kepada kita semua. Yesus lebih besar dari badai. Yesus lebih besar daripada segala angin ribut yang sedang melanda hari ini. Apa yang harus kita lakukan adalah hanya percaya kepada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan bahwa Dia akan berkata bahwa diam dan tenanglah sesuai dengan masanya Tuhan, bukan sesuai dengan masa kita. Dan kita harus berpegang teguh kepada Tuhan. Ada satu firman Tuhan yang menguatkan saya ketika badai ini sedang berlangsung dan sedang melanda di sekeliling kita. Dalam Ibrani bab yang ke-6 ayat yang ke-19 mengatakan begini. Ibrani bab yang ke-6 ayat 19 mengatakan begini. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Saya ulang kembali, saudara. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat, anchor, dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Nah, firman Tuhan ini menguatkan saya, saudara, dan saya percaya firman Tuhan ini juga akan menguatkan kita semua. Poin saya kepada saudara adalah, pertama adalah berpegang teguh pada pengharapan di dalam kita menghadapi musim badai ini. Saya ulang kembali, saudara. Poin pertama kita adalah berpegang teguh pada pengharapan untuk kita menghadapi musim badai ini. Siapakah pengharapan kita itu? Pengharapan kita itu adalah Yesus itu. Seperti apakah Yesus itu ketika kita menghadapi badai hari ini? Saya gambarkan mengikut kata Ibrani ini, dalam kitab Ibrani ini adalah Yesus itu seperti sauh. Kata perahu itu mungkin kecil, saudara. Mungkin perahu ini adalah seperti kita semua yang tidak memiliki kekayaan yang begitu besar. Tetapi mungkin juga boleh kita bayangkan bahwa orang-orang yang sudah memiliki begitu banyaknya keadaannya, dunianya, yang hari ini seperti mereka itu sebuah kapal yang mewah, kapal yang besar. Dan kita itu diletakkan di tengah-tengah lautan yang begitu bergelombang hari ini. Dan kita lihat bahwa hari ini, melihat kata sauh itu pun, kita sudah dapat mengetahui bahwa sauh ini tidak boleh dipisahkan dengan kapal ataupun perahu. Saudara dikasih oleh Tuhan, tanpa sauh kapal itu akan hanyut. Dan saya melihat beberapa hal mengenai sauh ini, saudara. Dalam kata Indonesia mengatakan sauh itu adalah jangkar. Dan sauh ini juga adalah suatu simbol keamanan bagi kapal itu dan juga simbol keamanan bagi perahu itu. Dan Yesus itu adalah simbol keamanan kita. Nah, begini, saudara. Saya melihat bahwa ada 5 fungsi sauh itu, saudara. Pertama,
Fungsi sau itu adalah alat pengaman bagi kapal itu. Pertama. Kedua, sau itu adalah alat mengamankan kita di dalam ombak yang besar dan tenang. Itu yang pertama tadi, saudara. Yaitu sau adalah alat pengaman bagi kapal. Maksudnya adalah sau itu ataupun Yesus itu adalah yang mengamankan kita, yang mententeramkan kita di dalam ombak yang besar ataupun badai ini. Kedua, sau diletakkan di bagian depan kapal itu. Ini kedudukan sau itu. Itu fungsinya, dia diletakkan di depan, bukan di belakang. Maknanya adalah Yesus itu adalah di depan kita, bukan di belakang. Sau itu di depan kapal bermakna Yesus itu ada di depan. Pengharapan kita itu ada di depan hidup kita, seperti kapal itu. Itu kedudukan Yesus dalam kehidupan kita. Dan seterusnya, sau itu dikuatkan, ditegangkan ataupun diikat dengan rantai yang kuat di sebuah kapal itu. Bermaksud rantai itu diikat pada sau itu adalah bermaksud iman kita itu berpegang teguh kepada sau itu ataupun Yesus itu. Iman kita itu harus berpegang kepada Yesus. Nah, poin pertama saya tadi mengatakan bahwa berpegang teguh pada pengharapan. Dan keduanya, poin saya adalah iman kita itu harus berpegang teguh kepada Tuhan, kepada sau itu sendiri. Nah, berbalik kepada sau itu. Sau berfungsi di bawah air yang tidak kelihatan. Nah, ini sangat penting, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara dan saya tidak dapat melihat apa fungsi sau ketika sau itu dilabuhkan atau diturunkan di dalam air. Dan sau itu sebenarnya sudah ketika diturunkan dia akan berfungsi di dalam air itu, tidak kelihatan. Dan ia berfungsi di bawah air itu. Bermaksud bahwa Tuhan sedang mengerjakan sesuatu. Dalam Roma 8 ayat 28 mengatakan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Itulah sau, itulah pengharapan kita. Tuhan bekerja di sebalik badai ini, saudara. Itu yang harus kita pegang. Poin ketiga saya adalah percayalah bahwa Tuhan turut bekerja dalam badai ini, dalam segala perkara. Kuatlah di dalam Tuhan saat ini, saya dorong saudara semua. Jadi, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, untuk menghadapi badai ini, kita harus percaya bahwa ketika kita mengalami suatu badai itu adalah sebuah ujian. Sadarilah bahwa Tuhan mau memurnikan kita semua. Bukan hanya kita, tetapi seluruh dunia hari ini. Dan mengikut statistik WHO yang saya katakan tadi, bahwa sudah jutaan orang jiwa yang sudah mati ataupun meninggal. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, adakah itu mengingatkan kita bahwa Tuhan itu tidak adil? Tidak, saudara. Tuhan tahu apa yang Dia lakukan untuk kita semua. Jadi untuk menghadapi badai ini, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mendorong kita semua. Mungkin saudara hari ini mengalami suatu tekanan, depresi dan sebagainya, ataupun mengalami sesuatu yang membuatkan saudara hari ini tidak mempunyai pengharapan. Bilakah badai ini akan berlalu? Ataupun saudara berpikir bahwa bilakah COVID-19 ini akan selesai? Saya mau semua ini selesai. Saya dorong satu perkataan saudara kepada kita semua. Mengikut faktanya, seperti mana ketika kita baca dalam Injil Markus tadi, bab 4 ayat 35 itu, badai itu berlalu. Maksudnya saudara, bahwa sifat badai itu sendiri pasti akan berlalu. Cuma kita harus berpegang teguh kepada Tuhan. Itu yang saya mau katakan kepada saudara dan saya hari ini. Kita semua yang percaya kepada Tuhan. Badai pasti akan berlalu. Namun, adakah
kita saat ini berpegang teguh pada pengharapan di dalam menghadapi musim badai ini. Setiap musim akan pasti berlalu. Begitu juga dengan badai hari ini. Dorongan saya adalah mari saat ini berpegang teguh pada pengharapan kita, yaitu Yesus Kristus. Dan keduanya, berpeganglah kepada iman kita itu kepada Tuhan. Iman kita itu harus berpegang kepada Tuhan. Dan ketiga, percayalah bahwa Tuhan bekerja dalam segala perkara, ataupun Tuhan sedang bekerja di dalam musim badai ini. Mari saat ini teguhkan imanmu, kepercayaanmu kepada Tuhan. Mari bangkit bersama-sama, kembali kepada firman Tuhan. Karena pengharapan kita itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita. Ketika Yesus menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Jangan takut saudara, Tuhan yang berjalan di depan kita saat ini. Kita menempuh badai bersama-sama Tuhan saat ini, seperti mana murid-muridnya. Segala kecemasanmu, segala kekhawatiranmu saat ini, serahkan itu kepada Tuhan. Jangan takut, jangan gentar, bangkit bersama dengan Tuhan. Tuhan mengasihi saudara dan saya mendorong untuk kata akhir saya. Dengan sesingkat ini, saya mendorong kita semua, berpegang teguhlah di dalam Tuhan. Tuhan mengasihi kita semua, dan ujian yang kita alami hari ini akan menghasilkan ketekunan kita sampai kita kembali kepada Tuhan, sampai garis akhir. Jadi saudara, saya akan akhiri penyampaian saya untuk saat ini dengan satu doa dalam Roma 15 ayat 13 mengatakan, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin saudara. Semoga kita semua dalam lindungan Tuhan, dan kita tetap bersatu dalam iman kita percaya kepada Tuhan untuk menghadapi musim badai ini. Tuhan pasti menyertai kita, dan Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin.